Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mbak Hilma Yuli Adriani dari program studi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Mataram ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Demokrasi Indonesia. Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis, bukan partisipasi masyarakat yang luas. Demokrasi adalah pemerintahan yang dipegang langsung oleh rakyat atau melalui wakil dengan kesetaraan dan keadilan sosial. Sejarah demokrasi Indonesia mulai sejak kemerdekaan 1945 yang dipengaruhi oleh gagasan demokrasi barat dan perjuangan tokoh seperti Muhammad Hatta. Di era reformasi 1998 menandai perubahan besar dengan jatuhnya Bapak Soeharto, revisi Undang-Undang Dasar 1945, dan kebebasan berpendapat yang lebih luas. Reformasi juga membawa desentralisasi dan pengurangan peran militer dalam politik. Kolonialisme Belanda berdampak luas bagi politik, sosial, dan ekonomi Indonesia. Meninggalkan tantangan yang terus dihadapi dan memahami kolonialisme membantu mengapresiasi evolusi politik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara membuat 5 prinsip penting yang menjadi landasan demokrasi berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi menurut para ahli yaitu, menurut Abraham Lincoln, pemerintahan yang dipegang untuk rakyat. Menurut Winston Churchill, sistem terburuk tapi terbaik yang ada. Menurut Robert Dahl, proses keputusan bersama dengan hak suara setara melalui pemilu. Menurut Joseph Schumpeter, sistem memilih pemimpin lewat pemilu dengan kekuasaan rakyat. Menurut Harrison, pemerintahan yang memberi rakyat kontrol dan perlindungan dari pemaksaan. Menurut C.F. Strong, pemerintahan perwakilan mayoritas dewasa yang bertanggung jawab. Dan menurut Aristoteles, demokrasi adalah kebebasan berbagi kekuasaan antar negara. Dan yang terakhir, menurut Aristoteles, demokrasi adalah kebebasan bagi kekuasaan antar warga. Jadi kesimpulannya adalah demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi aktif, perlindungan hak asasi, dan pembagian kekuasaan yang seimbang. Anggap sistem terbaik meski tidak sempurna. Sejarah demokrasi Indonesia memiliki 4 periode. Periode pertama yaitu demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Yang kedua yaitu ada demokrasi terpimpin pada tahun 1950. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Yang terakhir ada demokrasi pasca reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan demokrasi adalah ekonomi yang stabil. Para ahli sepakat demokrasi menempatkan kekuasaan pada rakyat, dijalankan melalui pemilihan dan partisipasi yang adil, serta perlindungan hak-hak warga. Prinsip demokrasi Indonesia berlandaskan ketuhanan, HAM, kedaulatan rakyat, kecerdasan masyarakat, pembagian kekuasaan, dan
supremasi hukum. Tantangan dalam demokrasi meliputi konflik kepentingan politik dan polarisasi, korupsi yang merusak kepercayaan publik, serta rendahnya partisipasi dan pemahaman politik masyarakat. Hambatan lain adalah lemahnya penegakan hukum yang memungkinkan kolusi dan nepotisme, ketimpangan sosial dan ekonomi, serta penyebaran hoax yang memecah belahkan masyarakat. Politik identitas dan budaya intoleransi juga mengancam keberlanjutan demokrasi. Perbaikan terus-menerus diperlukan agar demokrasi Indonesia berjalan dengan efektif, dan berkelanjutan. Dengan dukungan para literasi, anti korupsi, hukum yang kuat, dan persatuan sosial. Kesimpulannya adalah demokrasi adalah sistem pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh rakyat secara langsung atau melalui wakil. Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dengan prinsip musyawarah dan nilai kemanusiaan. Demokrasi Indonesia berkembang melalui beberapa fase dan masih menghadapi tantangan seperti korupsi, politik uang, partisipasi rendah, dan lemahnya penegakan hukum. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.